Shalom, Bapak Ibu rekan guru, Tri Mulia dan Bintang Mulia. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama mengakhiri tahun ajaran 2019-2020 dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kebaktian tutup tahun ajaran guru Tri Mulia dan Bintang Mulia. Dengan sama-sama kita boleh berdiri. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau semua berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah hari ini. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil satu duduk di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu rekan guru yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kami selama setahun. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun kami meskipun kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Dan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang terjadi, biarlah kami tetap boleh mengucap syukur karena Engkau telah menuntun kami sampai pada akhirnya. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah online pada hari ini sehingga kami boleh memuji Tuhan, menikmati firman Allah, dan kami bersuka cita melihat kebaikan Allah yang senantiasa hadir, yang menuntun sekolah kami Tri Mulia dan Bintang Mulia mengakhirinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari rekan-rekan guru yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama membaca nats, bacaan bertanggapan kita yang terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Tidak terasa sudah sampai kita di akhir tahun ajaran. Saya percaya sepanjang tahun yang kita lewati itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membimbing kita.
Kita menghadapi situasi yang mengharuskan kita bekerja di rumah. Di tengah situasi ini, tetap semangat. Berbagai adaptasi kita lakukan karena kita bekerja di ladang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dapatkan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dapatkan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dapatkan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dapatkan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar Sungguh indah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terselami pikirannya. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan Ia yang akan menunjukkan jalannya kepada kita. Kemanakah aku dapat pergi?
rekan-rekan guru sekolah Bintang Mulia dan Trimulia yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kepadamu, Engkau memberikan panggilan kepada kami untuk menjadi pendidik, menjadi guru bagi generasi yang akan datang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menempatkan kami dalam suatu jabatan, suatu penugasan yang tepat. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, pelayanan kami, itu boleh menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan, yang kami jalani dengan suatu sukacita, dengan semangat, dengan kekuatan Tuhan. Tuhan, di akhir semester ini biarlah Tuhan kembali menguatkan motivasi kami di dalam kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan meneguhkan panggilan kami untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan dan kepada anak-anak yang kami ajar, yang kami didik. Berkati khotbah hari ini Tuhan, kami mohon berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, teks khotbah hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah Laborare est orare. Kerja adalah ibadah. Nah saudara sekalian, semboyan ini berasal dari aturan Benedik. Aturan Benedik adalah aturan bagi para biarawan yang tinggal di biara Benediktian. Semboyan ini menekankan nilai yang setara antara berdoa, belajar, dan bekerja. Jadi para rahib Benedik itu bukan hanya belajar dan berdoa, tetapi mereka juga bekerja dalam pekerjaan sehari-hari. Seperti pertanian, membuat gerabah, menenun, mengukir, mengurus sekolah, dan sebagainya. Santo Benedik dari Nursia, yang lahir pada akhir abad ke-5 mengatakan bahwa diam adalah musuh dari jiwa. Apapun aktivitasnya, kerja menjadi suatu bentuk doa, suatu bentuk ibadah, cara menyerahkan energi kepada Allah untuk menggenapkan kerajaannya. Semboyannya adalah orare est laborare, laborare est orare. Artinya berdoa atau beribadah adalah bekerja. Bekerja adalah berdoa atau beribadah. Saudara sekalian, bagaimana masalahnya kita bisa berdoa di dalam kehidupan yang sibuk dengan jadwal yang padat? Bagaimana kita bisa beribadah dalam keseharian kita? Apakah kita harus tutup mata kemudian kita berdoa ketika sedang beraktivitas? Saudara, kita harus mengadopsi satu cara pandang yang baru, melihat segala sesuatu yang dari perspektif yang berbeda, yaitu bahwa segala yang kita kerjakan adalah bentuk doa atau ibadah di hadapan Tuhan. Kita menguruskan Tuhan sepanjang hari, dari bangun, dari sarapan, dari kerja, rapat, pekerjaan rumah, tangga, apapun juga, sampai kita tidur lagi. Jadi dalam pengertian sempit, kita bisa menyediakan waktu sejenak di dalam kesibukan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Mungkin kita bersyukur di pagi hari, memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Kemudian di siang hari kita berhenti sejenak, kita berdoa lagi, mengevaluasi setengah hari hidup kita. Dan pada malam hari, kita melepaskan segala beban kita kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan, kita meminta pemulihan diri. Saudara rekan guru yang dikasihi Tuhan, dalam pengertian lebih luas, bekerja adalah doa,
Artinya kita memandang pekerjaan kita sebagai kerja yang kudus. Kerja adalah wujud doa atau ibadah kita. Waktu kita berdoa atau diam diri di hadapan, kita mendapat berkat yang besar. Tapi kita bisa mengubah setiap aktivitas menjadi doa atau ibadah kita. Ketika kita membawa kesadaran diri kita kepada Tuhan, bahwa segala yang kita lakukan itu adalah hubungannya dengan Tuhan yang Maha Hadir. Santo Bernard, dia mengatakan begini, dia yang bekerja ketika dia berdoa, mengangkat hatinya kepada Allah dengan tangannya. Kemudian Brother Lawrence, dia mengatakan demikian, ucapannya sangat terkenal. Ya Tuhan, atas panci dan baskom dan segala sesuatu, jadikan aku orang kudus dengan menyiapkan makanan dan mencuci piring. Saudara, Brother Lawrence dan aturan Benedict itu menegaskan bahwa pemisahan antara dunia sekuler dan rohani itu pemisahan yang tidak tepat. Bahwa kerja itu duniawi dan sekuler, sementara doa itu rohani. Itu bukan yang tepat dalam pandangan iman kita. Itu pandangan yang dualistik, yang dilatar belakangi oleh pemahaman atau filsafat Yunani bahwa kerja itu kutukan. Jadi misi hidup manusia yang mulia adalah berpolitik dan berfilsafat. Hanya orang yang bebas dari kerja yang bisa disebut orang yang bijak. Nah, saudara sekalian, masalahnya gereja di kemudian hari mengadopsi pandangan ini dengan mengutip kisah Maria dan Marta dan ditafsirkan seolah-olah ada pekerjaan yang lebih mulia, lebih rohani dari pekerjaan lainnya. Kita mendengar dalam khotbah-khotbah bagaimana Marta dibully sebagai pribadi yang tidak mengutamakan Tuhan. Sebenarnya kisah itu harus kita pandang dari cara yang baru. Kita harus melihat bahwa pemisahan antara sekuler dan dunia rohani adalah pemisahan yang tidak tepat. Jadi orang yang kudus yang bisa melayani Tuhan, sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari itu bukan orang yang kudus. Itu pekerjaan sekuler, itu pekerjaan kelas 2. Oleh sebab itu seringkali kita mengatakan kepada teman kita sesama saudara seiman, kita mengatakan, kamu sudah pelayanan belum? Atau pelayananmu apa? Saudara Martin Luther menolak pemisahan ini. Ia mengatakan begini, dengan buat sepatu, tukang sepatu melayani Tuhan, menaati panggilannya sama berharganya dengan pengkhotbah. A.W. Tozer, seorang pengarang buku juga, dia mengatakan demikian. Bukan apa yang seorang lakukan yang menentukan apakah pekerjaannya kudus atau sekuler, tetapi alasan ia melakukan hal itu. Saudara, sampai hari ini banyak orang Kristen menganggap kerja itu kutukan, suatu beban hidup, sesuatu hal yang kalau bisa dihindari. Survei di Amerika menyatakan begini, orang tidak ke gereja hari Minggu bukan karena kurang rohani, tetapi apa? Karena sudah capek kerja. Mereka tidak mau lagi dibebani tugas pada hari Minggu. Saudara, kerja menjadi suatu beban. Tidak heran, karena pandangan seperti ini banyak orang kemudian berusaha untuk cari uang sebanyak-banyaknya dan bekerja sesedikit mungkin. Kerja semata-mata dianggap ajang mencari uang agar bisa hidup senang. Saudara, ini akhirnya membuat orang jatuh ke dalam berbagai dosa, imoralitas. Orang menjadi materialistik, hedonistik. Jika sudah berhasil, sudah punya banyak uang, maka akan bersenang-senang. Tak heran orang selalu mengatakan hari Senin itu hari yang membosankan. I hate Monday. Dan ketika hari Jumat tiba, orang mengatakan thanks God it's Friday. Saudara, ini persoalan yang kita hadapi hari ini. Di sisi lain, saudara, ada orang yang memberhalakan kerja. Kerja menjadi sesuatu yang individualistik, jauh dari wujud ibadah kepada Tuhan. Ada pepatah mengatakan demikian, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, membuat seorang sehat, seorang kaya, dan bijaksana. Atau pepatah lain misalnya, time is money.
Saudara, belum lagi konsep-konsep yang mengajarkan bahwa mengejar karir, membuat pekerjaan menjadi cara untuk mencapai tujuan atau status, membuat manusia merasa aman. Kerja bukan lagi menjadi tujuan yang dilakukan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Orang menganggap punya karir bisa eksis di dunia ini, dan kemudian apa? Merasa aman, merasa nyaman. Orang bekerja keras, workaholic, siang malam, sehingga hal-hal yang penting lain dikorbankan. Saudara, kalau kita memisahkan dunia ini atas sekuler dan rohani, maka hidup kita menjadi hidup yang terdisintegrasi, terpecah belah. Kalau kita memisahkan hari Minggu dengan hari Senin sampai hari Sabtu, maka hidup kita terpecah belah. Seorang jemaat mengatakan kepada saya bahwa kalau hamba Tuhan harus begini, harus beda, harus punya keteladanan yang berbeda. Misalnya tidak boleh bohong. Lalu kalau jadi jemaat, apakah boleh bohong? Boleh lebih rendah standarnya. Kalau hamba Tuhan harus punya standar yang tinggi, mengapa jemaat boleh punya standar yang rendah? Saudara, ini yang saya sebut pola pikir dualistik. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan teks yang kita baca hari ini. Saya akan merangkum dalam 2 poin saja. Yang pertama, hidup kita adalah coram Deo. Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 sampai 24 tadi, ada satu penekanan yang menarik dalam bagian ini. Frase dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan, itu muncul 3 kali. Selain itu ada frase takut akan Tuhan, untuk Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Kita simpulkan dari pengulangan-pengulangan ini, bahwa Kristus adalah pusat kehidupan kita. Bahwa hidup kita tidak bisa terlepas dari hubungan dengan Kristus. Dalam bahasa Inggris, in Christ, itu sangat sering muncul dalam surat-surat Paulus untuk menyatakan keterkaitan dan keterikatan kita dengan Dia yang sangat intim. Itu sebab Paulus membahas hubungan suami istri, yang tadi saya sudah baca, hubungan seorang tua anak, hubungan orang tua dan hamba. Kemudian dia menyimpulkan di ayat 23, segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan. Kristuslah adalah Tuhan atas relasimu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas seluruh kehidupanmu. Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidup kita. Dengan demikian tidak ada lagi hidup sekuler, tidak ada lagi hidup rohani. Tidak ada lagi hidup di marketplace, di dunia kerja, dan hidup di gereja. Dengan kata lain, saudara, hidup kita adalah coram Deo. Apa itu coram Deo? Coram Deo berasal dari bahasa Latin yang artinya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup di hadapan Allah yang tahu kita, yang mengenal kita luar dan dalam, dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Kebanyakan dari kita, entah kita sadar atau tidak, melakukan suatu pekerjaan dengan harapan memperkenan orang. Mungkin orang itu bos kita, pimpinan kita, teman kita, keluarga kita, pacar kita, dosen kita, atau follower kita di media sosial. Itu sebab saudara, kalau kita mendapat emoticon atau emoji like di Facebook, jempol atau love di Instagram, kita senang sekali. Tetapi di dalam pemahaman coram Deo, saudara, hanya ada satu pribadi yang ingin kita perkenan, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Jadi hidup coram Deo artinya kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan satu kesadaran bahwa hidup kita ada di hadapan Allah, di bawah otoritas Allah, untuk kemuliaan Allah. Kita sadar betul bahwa apapun yang kita perbuat, dimanapun kita berbuat, kapanpun kita berbuat, Allah sedang memperhatikan kita. Allah Maha Hadir, sehingga tidak mungkin kita bersembunyi dari hadapannya. Jadi, saudara, bukan manusia, betapapun kita mengasihi Dia, betapapun kita mengagumi Dia, yang menjadi fokus dari kehidupan kita, tapi Allah.
Itu sebab Kolose 3:23 saya ulangi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pembedaan yang jelas, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang pertama. Hidup kita adalah coram Deo di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup kita adalah penata layanan, stewardship. Saudara, itu ada kaitan dengan coram Deo. Jika kita mengakui bahwa hidup kita adalah coram Deo, maka kita bertanggung jawab untuk melakukan sebaik-baiknya di hadapan Allah. Pekerjaan kita itu penting bagi Allah, karena Allah itu Allah yang bekerja di dalam dunia ini. Yohanes 5:17 dikatakan begini, Bapakku bekerja sampai sekarang. Saudara, Allah itu menciptakan dan memelihara dunia ini sampai sekarang. Saudara dan saya sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga bekerja seperti Allah bekerja. Kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Kita adalah rekan kerja Allah di dalam menggenapkan rancangan Allah bagi dunia ini. Yaitu apa? Penebusan dan transformasi kehidupan manusia. Kita biasa sebut sebagai mandat budaya dan mandat Injil. Kerja kita adalah bentuk tanggung jawab atas berkat Allah, sekaligus menaati mandat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan guru sekolah Bintang Mulia dan Tri Mulia, saya menegaskan bahwa kerja itu mulia. Tugas saudara sebagai guru, panggilan saudara sebagai guru adalah panggilan yang mulia. Itu bukan kutukan, bukan. Kerja secara intrinsik adalah baik, karena dengan kita bekerja, kita merefleksikan pencipta kita. Dengan kita bekerja, kita mempertanggungjawabkan setiap talenta karunia yang Tuhan berikan. Dan saya tegaskan bahwa yang disebut pekerjaan Allah bukan hanya jadi rohaniwan, pendeta, penginjil, tapi segala pekerjaan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itu pekerjaan yang berkenan pada Tuhan. Rasul Paulus di dalam Kolose tadi, dia mengatakan apa? Tujuan akhirnya adalah memuliakan Tuhan. Ayat 24, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita taati dan hormati. Dengan kata lain, ketaatan kepada Tuhan mengatasi ketaatan kepada manusia. Manusia, bos kita, pimpinan kita bisa salah, tapi Tuhan tidak bisa salah. Seseorang dikasih Tuhan, kerja mendapat nilai penting jika dilakukan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau orang lain. Tapi kerja itu penting jika dipahami dalam kerangka keberadaan kita di hadapan Tuhan. Yaitu adalah kita sebagai penyembah dan sebagai penata layan atas potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Seseorang dikasih Tuhan, rekan-rekan guru Bintang Mulia dan Tri Mulia, tujuan hidup kita, kerja kita adalah agar Allah menyatakan perbuatannya melalui kita. Kita menjadi sarana dari penggenapan rancangan Allah atas dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan tentang orang buta yang sejak lahir. Dia mengatakan begini, bukan dia atau bukan dosa dia atau dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Saudara sekalian, ini penting sekali. Bukan di orang tuanya, bukan dia yang berdosa ketika dia lahir buta, tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Saudara, ketika saya menderita sakit yang cukup berat, saudara, Allah bekerja dalam hidup saya, sehingga melalui saat saya sakit itu saya bisa memuliakan Allah. Saya bisa tetap menjadi saluran berkat. Saya bisa tetap beriman bukan karena saya kuat, tetapi karena Allah itu kuat, karena Allah itu hebat. Saudara, dengan demikian pekerjaan kita itu menjadi sarana memuliakan Allah. Dan pekerjaan yang memuliakan Allah tidak terbatas pekerjaan sebagai hamba Tuhan, rohaniwan, tidak. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan vokasi apa saja, profesi pekerjaan apa saja.
Di dalam perspektif reform ada beberapa pembagian vokasi atau profesi. Yang pertama ada pekerjaan penebusan, tindakan penyelamatan Tuhan, yaitu manusia berpartisipasi dalam pekerjaan dalam memberitakan Injil, kabar baik. Pendeta penginjil, konselor, penulis, artis, ada unsur penebusan yang mereka masukkan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua itu pekerjaan providensial, yaitu tindakan menyediakan. Itu yang Allah lakukan untuk menjaga agar ciptaan tetap teratur, terawat baik, untuk memperbaharui. Misalnya pegawai negeri, birokrat, petani, pekerjaan transportasi, banker, dan sebagainya. Luas sekali cakupannya. Yang berikutnya pekerjaan keadilan, yaitu tindakan Allah menjaga keadilan. Dalam hal ini misalnya hakim, pengacara, jaksa, notaris, sipir penjara, polisi, diplomat, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah pekerjaan belas kasihan, yaitu penghiburan, penyembuhan, penggembalaan. Di sini ada dokter, ada perawat, ada terapis, ada pekerja sosial, ada konselor. Dan yang terakhir adalah pekerjaan pewahyuan, yaitu Allah menyatakan kebenaran. Nah, saudara, di sini ada pengkhotbah, ada ilmuwan, guru juga termasuk, wartawan, penulis. Saudara, ini hanya salah satu cara untuk membagi vokasi atau pekerjaan, jenis pekerjaan. Tapi tujuannya jelas, bahwa segala pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan Allah. Barack Obama mengatakan begini, tetapi yang dapat kita lakukan, meskipun jauh dari sempurna, adalah tetap melihat Tuhan dalam diri orang lain dan melakukan yang terbaik untuk menolong mereka menemukan anugerah atau sifat-sifat baik mereka sendiri. Itulah yang saya usahakan dan saya doakan untuk saya setiap hari. Saudara sekalian, jadi kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Saya bertanya pada rekan-rekan sekalian, kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Saudara, jawabannya adalah apapun yang saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kerja, pelayanan, apapun yang saudara lakukan, keseharian saudara harus pandang sebagai bagian dari spiritualitas, bagian dari kerohanian kita. Kerja itu doa, kerja itu ibadah. Kerja itu adalah cara kita untuk membuat hidup kita berarti, membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan guru, bintang mulia, dan tri mulia. Tetap bersemangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam panggilan saudara. Tidak ada yang keliru dalam panggilan Tuhan buat hidup saudara. Tuhan sudah menempatkan yang terbaik, dan Tuhan akan menyertai saudara untuk terus berjalan dalam panggilan itu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami, bahwa Tuhan memanggil kami dalam suatu panggilan pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu Tuhan berkati guru-guru sekolah bintang mulia dan tri mulia. Tetap berikan mereka kekuatan, tetap berikan mereka sukacita. Mungkin mereka menghadapi pergumulan di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka rindu kepada anak-anak mereka. Mereka rindu untuk mengajar kembali di depan anak murid mereka secara fisik. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka juga hikmat untuk menemukan cara-cara kreatif di dalam mengajar mendidik anak-anak mereka. Tuhan peliharakan juga anak didik mereka dalam masa seperti sekarang ini. Biarlah mereka tetap bisa terpelihara dalam iman rohani kepada Tuhan, dalam pertumbuhan pengetahuan mereka. Tuhan juga tetap yang menyertai. Pendidikan di sekolah tidak merosot, tapi tetap bisa berkembang dan maju. Tuhan berkati sekolah bintang mulia dan tri mulia. Dari unit paling rendah sampai unit paling tinggi, Tuhan yang memberkati. Guru-guru pimpinan yayasan, Tuhan yang menyertai mereka semua. Biarlah sekolah bintang mulia dan tri mulia tetap menjadi terang dan garam bagi dunia sekeliling. Terpuji nama Tuhan. Mengucap syukur, mohon berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian doa Yodes.
Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah online kebaktian tutup tahun ajaran, guru dan staf Trimulya dan Bintang Mulia, dan mari sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, menopang dan melingkupi setiap engkau dimanapun engkau berada, mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi para rekan yayasan, para kepala sekolah, para guru dan staf operasional. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的老师们，大家上午好。Good morning, our beloved English teachers. How are you today? Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili yayasan menyampaikan kata sambutan pada momen kebaktian tutup tahun ajaran ini. Tidak terasa, 1 tahun sangat cepat berlalu. Kita sekarang bertemu dalam kondisi yang sangat berbeda. Karena dalam wabah COVID ini, kita hanya dapat bertemu melalui media online ini. Dan juga praktis selama 3 bulan pembelajaran di sekolah hanya bisa melalui jarak jauh, yaitu melalui media internet. Namun dalam keterbatasan ini, kita semua tentunya tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para anak didik kita, para orang tua, dan kepada Tuhan kita. Terima kasih untuk semua jerilah para guru, para kepala sekolah dalam memberikan materi yang terbaik selama 3 bulan ini. Dan selama 1 tahun ini juga. Dan kemungkinan besar pembelajaran melalui online ini juga akan tetap dilanjutkan di bulan-bulan mendatang di tahun ajaran yang akan datang. 感谢老师们为我们学校和学生们付出的一切。老师们，你们辛苦了。Our great teachers, thank you for all the things you have done for our school and students. Salam hormat dan terima kasih kepada para guru semua. Akhir kata, mari kita sebagai keluarga besar Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia tetap bersama-sama berjuang dalam menghadapi hari esok yang penuh dengan tantangan ini, senantiasa menjaga kesehatan dengan baik, menjaga kondisi tubuh, dan yang terutama adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyaksikan penghargaan pengabdian untuk guru, staf operasional, karyawan di lingkungan sekolah Trimulya dan Bintang Mulia.
Selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan penghargaan pengabdian. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai kita semua menjadi alat-Nya.